Saudara-saudari terkasih, kita kembali lagi ke Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Kita akan bersama-sama mengintip sabda yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Biasa ke-33 tahun C. Dan saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat terlebih dahulu bacaan Injilnya yang diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Pada bagian awal dari Injil ini diceritakan bahwa ada orang-orang yang sedang mengagumi keindahan bait Allah. Bangunan bait Allah yang dihiasi dengan aneka macam ornamen dikagumi oleh orang-orang yang hadir di situ. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang ini, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Apa maksudnya perkataan Yesus ini? Tuhan Yesus ingin memperingatkan mereka supaya tidak silau dalam tanda kutip. Silau terhadap apa? Silau terhadap barang-barang duniawi. Bangunan bait Allah dan hiasan-hiasannya itu hanyalah sarana yang ada di dunia. Jangan sampai kita mengagumi atau berhenti kekaguman kita pada barang-barang yang sifatnya duniawi itu tadi. Kita bisa saja terpesona oleh barang-barang duniawi dan itu wajar-wajar saja, normal saja sebagai manusia. Tapi jangan sampai kekaguman kita itu berhenti pada level atau pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Segala macam keindahan yang ada di dunia ini sebaiknya hendaknya mengantarkan kita kepada kekaguman Sang Penciptanya, yaitu Allah. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebetulnya sangat masuk akal. Kalau kita ada di antara orang-orang yang ada di situ bersama dengan Yesus, mungkin kita juga akan bertanya, hah? Emang akan terjadinya kapan? Emang kapan bait Allah ini akan hancur? Bayangkan kita sedang berada di tengah bangunan yang sangat indah, sangat mempesona, kemudian tiba-tiba ada seseorang mengatakan suatu hari bangunan ini akan hancur. Bukankah kita akan terkejut seperti orang-orang yang ada di sana? Dan mungkin kita akan bertanya, emang kapan itu akan terjadi? Dengan demikian ini pertanyaan dari orang-orang yang ada di situ sangat-sangat wajar. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Kalau kita membaca kalimat ini, kira-kira kita bisa menangkap apakah Yesus sebetulnya sedang menjawab pertanyaan tadi atau tidak. Jawaban Yesus justru terkesan tidak nyambung. Yesus menjawab, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Padahal tadi pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Tapi Yesus malah menjawab, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Mengapa jawaban Yesus seperti tidak nyambung? Apakah itu sesuatu yang tidak disengaja atau yang disengaja? Kita pasti sudah bisa menebak, Yesus pasti sengaja menjawabnya demikian. Tapi kenapa Yesus menjawabnya begitu? Bukan menjawab kapan, tapi ini justru menjawab pertanyaan lain. Di sini kita melihat bahwa Yesus sebetulnya tidak ingin menjawab pertanyaan kapan itu terjadi, tapi apa yang harus dilakukan sebelum itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Mengapa Yesus menjawab demikian? Karena menurut Yesus, pertanyaan kapan itu tidak penting. Kalaupun kita tahu kapan itu akan terjadi, lalu apa? Apa pengaruhnya untuk hidup kita? Tidak ada pengaruhnya. Yang lebih penting pertanyaan untuk kita bukanlah kapan itu terjadi, tapi apa yang harus kita lakukan. Itu yang lebih penting. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu akan memperbaiki kehidupan kita sekarang. Kita bisa mempersiapkan sesuatu. Itu yang lebih penting daripada jawaban kapan. Yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan. Dan apa yang dijawab oleh Yesus? Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Yang Yesus inginkan dari kita untuk dilakukan adalah bertahan dalam iman kepada Yesus. Jangan sampai kamu disesatkan. Karena nanti akan ada banyak kesesatan. Ada orang yang akan datang memakai nama Yesus, mengatakan bahwa akulah dia. Kata Yesus, jangan kamu mengikuti
mereka. Ikuti saja aku. Bertahanlah dalam iman kepadaku. Itu pesan Yesus. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang lain yang bukan Yesus, yang berpura-pura menjadi Yesus demi kepentingan pribadi dia sendiri. Lalu sesudah itu, Yesus menceritakan akan terjadi banyak hal, bencana, peperangan, dan seterusnya. Diceritakan bahwa akan ada gempa bumi yang dahsyat, akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan. Akan tetapi, yang lebih penting sebetulnya bukan bagian itu. Bukan bagian bencana, bukan bagian penyakit, dan bukan bagian-bagian lain yang diceritakan di situ. Yang lebih penting adalah kata-kata Yesus. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kalau tadi yang sebelumnya, bencana alam, peperangan, penyakit, itu adalah hal-hal yang tidak secara langsung menyangkut pribadi kita sendiri. Tapi, dimulai dari kata-kata ini, sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Nah, kalau yang ini adalah sesuatu yang langsung berkaitan dengan diri kita. Ini adalah pengalaman personal yang akan langsung dialami oleh orang-orang ini dan oleh kita juga. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Bahkan dikatakan tidak hanya akan ditangkap dan dianiaya oleh orang lain atau oleh orang asing, bahkan kita akan ditangkap dan dianiaya oleh orang-orang terdekat, keluarga, dan sahabat. Singkat cerita, Yesus mengatakan suatu hari akan tiba waktunya kita mengalami penderitaan. Lalu ketika peristiwa penderitaan itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Kembali lagi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Bukan kapan itu akan terjadi. Kita tidak perlu tahu kapan itu terjadi. Yang lebih penting adalah apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan hal itu terjadi, atau kalau memang hal itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menjadi sedih, terpuruk? Apakah kita harus lari? Apakah kita harus menghindar? Jawaban Yesus justru adalah, ini adalah saatnya kamu bersaksi. Dengan demikian, Yesus mengatakan penderitaan itu, penganiayaan, penangkapan, dan penderitaan-penderitaan lain bukanlah sesuatu untuk dihindari. Tetapi itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi. Atau dalam bahasa lain, jadikanlah penderitaan sebagai panggung kesaksian, sebagai mimbar kesaksian. Kita bisa mewartakan Yesus di dalam penderitaan, di dalam situasi yang tidak ideal, yang tidak kondusif, di dalam situasi yang tidak menentu. Itu adalah kesempatan. Saya adalah murid Yesus yang bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Ketika orang lain sibuk berlomba-lomba membuat masalah, meramaikan suasana, dan malah justru memperburuk masalah, saya sebagai murid Yesus hadir sebagai bagian dari jalan keluar. Itulah yang diharapkan oleh Yesus. Penderitaan, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, bukan sesuatu untuk dihindari, sekali lagi, tetapi justru menjadi panggung bagi kita untuk bersaksi. Apa maksudnya bersaksi? Bukan menjadi bagian dari masalah yang ada, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kalau yang lain berlomba-lomba untuk saling menghina, saling membenci, saling bertikai, saya hadir sebagai murid Yesus bersaksi untuk menjadi pembawa perdamaian. Dengan demikian, kalau mau disimpulkan, ada dua pesan Yesus dalam Injil hari ini. Ketika segala sesuatu tidak menentu, ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bertahan. Tadi seperti dikatakan Yesus, jangan sampai kita disesatkan. Yang kedua, bersaksi. Penderitaan dan aneka macam situasi yang tidak nyaman, tidak kondusif, tidak ideal, bukan berarti membuat kita lari, tetapi menjadi kesempatan untuk kita bersaksi. Karena dengan kita bertahan dan bersaksi, dikatakan oleh Yesus pada bagian akhir dari Injil, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara-saudari,
Ini sangat berkaitan dengan bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Maleakhi bab 4 ayat 1 sampai 2a. Teks ini itu menunjukkan ada dua golongan orang. Ada orang yang dikatakan di sini gegabah dan berbuat fasik. Nah, orang-orang kelompok pertama ini yang gegabah dan berbuat fasik ini dikatakan oleh Nabi Maleakhi akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Nah, kalau mau dikaitkan tadi dengan teks bacaan Injil, maka orang-orang yang seperti jerami ini itu adalah orang-orang yang membawa masalah, yang justru menyebabkan penderitaan itu terjadi. Dan kita tidak diharapkan menjadi jenis orang yang pertama ini. Kita diharapkan menjadi jenis orang yang kedua. Orang yang kedua adalah orang yang dikatakan oleh Nabi Maleakhi, kamu yang takut akan namaku. Orang-orang yang takut akan Allah itu akan mengalami terbitnya surya kebenaran. Orang-orang yang takut akan Allah ini, kalau mau disandingkan dengan tadi teks dari bacaan Injil, adalah orang-orang yang mengikuti perintah Yesus untuk bertahan. Takut akan Allah itu kan mau bertahan dalam iman kepada Allah, kepada Yesus. Dan selain bertahan, dia juga bersaksi di tengah situasi yang tidak ideal. Karena orang-orang yang bertahan dan bersaksi, dikatakan oleh Yesus di bagian akhir Injil, akan memperoleh hidup. Dalam bahasanya kitab Nabi Maleakhi, akan mengalami terbitnya surya kebenaran. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana bersaksi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang? Nah, kita bisa mendapatkan jawabannya dari bacaan kedua. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan kepada kita inspirasi bagaimana kita harus bersaksi dalam keseharian. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, siapa saja yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudari, dari teks 2 Tesalonika ini kita bisa belajar bahwa salah satu cara untuk bersaksi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menjadi malas. Rasul Paulus mengecam orang-orang yang tidak bekerja dan malah justru sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita diajak untuk sibuk dengan hal-hal yang berguna. Apa yang berguna itu? Lihatlah di sekeliling kita, ada masalah apa, ada sesuatu apa yang tidak ideal, ada sesuatu apa yang tidak beres. Mari kita bereskan. Seperti yang tadi dikatakan di awal, mari menjadi bagian dari solusi. Bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari jalan keluar. Itulah cara kita untuk bersaksi. Jangan sampai kita malas dan malah justru sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dengan demikian, saudara-saudari, pesan Yesus jelas hari ini. Kalau mau disimpulkan secara keseluruhan, pesan pertamanya dari bacaan Injil adalah jangan sampai kita kagum atau berhenti kekaguman kita pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena hal-hal yang sifatnya duniawi itu hari ini mungkin masih berdiri, tapi besok bisa saja hancur. Yang kedua, mungkin kita akan mengalami banyak hal-hal yang tidak ideal. Akan mengalami penderitaan, akan menghadapi kesusahan, akan menghadapi ketidaknyamanan, dan seterusnya. Tapi di dalam semua situasi yang tidak ideal itu, yang diajak bukan lari, tapi masuk ke dalam penderitaan itu, bahkan menjadikan penderitaan itu sebagai kesempatan untuk bersaksi. Dan selain bersaksi, kita juga diingatkan oleh Yesus untuk bertahan dalam iman. Karena kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam keseharian kadang-kadang menggoyahkan iman kita. Tuhan itu sungguh ada atau hadir dalam diri saya atau tidak ya? Kok saya hari ini mengalami penderitaan? Penderitaan itu sering kali membuat kita goyah. Yesus mengatakan, bertahanlah. Dan tidak sekedar bertahan saja, bersaksilah menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gegabah dan fasik seperti yang diceritakan oleh kitab Nabi Maleakhi dalam bacaan pertama. Dan jangan sampai juga kita menjadi orang-orang malas, yang malas sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Yang diharapkan kepada kita adalah, mari sibuk dengan hal-hal yang berguna, yang bisa menyelesaikan persoalan, yang bisa menjadi bagian dari solusi.
Saudara-saudari, pada bagian akhir dari insap ini saya ingin mengajak Anda untuk mendoakan sebuah doa yang sangat indah, yang sangat nyambung dengan permenungan kita dalam insap kali ini. Doa ini berjudul, Jadikanlah Aku Pembawa Damai. Atau doa ini juga dikenal sebagai doa Santo Fransiskus Assisi. Anda bisa menemukan doa ini dalam puji syukur nomor 221, atau kalau Anda tidak sedang memegang puji syukur, Anda juga bisa mencarinya di internet, dan kita akan mendoakannya bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.